Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka Kosmawan dari Prodi PAI 3B. Di video ini saya akan memaparkan mengenai pembahasan tentang filsafat. Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi di dunia jika simbol ini tidak ada? Simbol ini. Mungkin semua kemajuan ini tidak akan pernah ada, dan yang lebih buruk, kita mungkin masih terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua itu dari satu simbol penting yang bisa melahirkan ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang dan mengantarkan kita sebagai manusia. Nasibnya sangat berbeda-beda dari spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Sementara kita semua sibuk dengan ilmu pengetahuan yang ada sekarang. Hanya sedikit dari kita yang belajar dan merasakan simbol penting ini. Jadi, bersiaplah. Kita akan memulai petualangan ke tempat asal ilmu pengetahuan. Sebuah ilmu yang jadi induk dari semua pelajaran di sekolah kita sekarang, ini dia, filsafat. Nah, penjelasannya filsafat singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangkan cara berpikir itu seperti gear yang bergerak di dalam kepala kita. Itu mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Mari kita langsung ambil contoh. Coba dengarkan ini. Agar bisa bekerja dengan hebat, lakukan apa yang kalian cintai. Steve Jobs. Untuk mengubah dunia, ubahlah diri kalian sendiri dulu. Mahatma Gandhi. Semakin banyak belajar, justru semakin sadar aku tidak tahu apa-apa. Albert Einstein. Apa kamu merasakannya? Nah, kutipan ini adalah contoh dari cara berpikir. Cara berpikir ini bisa jadi sangat nyata. Ini bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Jadi, filsafat itu pada dasarnya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak cara berpikir dalam hidup kita. Secara umum dalam filsafat, kita belajar cara berpikir ini dari para filsuf, pemikir dan ilmuwan hebat dari berbagai zaman dan seluruh dunia seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Tapi kita juga bisa mempelajari filsafat dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan dunia. Pertanyaan filsafat tentang asal-usul alam semesta melahirkan fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang bagaimana menjalankan permainan yang adil melahirkan aturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah penggunaan filsafat di dunia. Semuanya berawal dari satu pertanyaan dan filsafat sangat penting untuk kita pelajari karena itu akan memberi kita dasar yang kuat untuk mempelajari pengetahuan lainnya. Sebagai induk dari semua ilmu, filsafat memiliki sejarah yang panjang. Di era peradaban awal, nenek moyang kita berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan besar masa awal 600 sampai 400 sebelum Masehi. Dari situ banyak cara berpikir yang lahir yang kemudian menyebar dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Namun hanya di Yunani kuno lah para filsuf hebat seperti Socrates, Plato dan Aristoteles muncul. Nah, di zaman klasik, mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dari berbagai bidang. Lalu cara berpikir mereka menjadi inspirasi untuk lahirnya ilmu lainnya. Seperti Thomas Aquinas, Ibnu Sina, karena adanya sistem kerajaan yang kuat dan ajaran agama, pada saat itu filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi kemudian terjadi perubahan besar. Dunia memasuki Renaissance
1300 sampai 1600 Masehi. Periode ini di mana ada gerakan masyarakat untuk menyatukan hubungan politik dengan ilmu pengetahuan, yang kemudian menginspirasi kemajuan pesat di masa depan yang membawa pada cara berpikir yang inovatif di berbagai bidang. Pada masa modern sampai hari ini, hal itu melahirkan pengetahuan kita sekarang. Banyak asumsi tentang studi filsafat membuat kita jadi kurang religius dan sedikit gila, meski sebenarnya tidak begitu. Ada seorang ilmuwan Indonesia yang hebat bernama Al-Makin, dan dia adalah seorang filsuf. Tapi meskipun dia belajar filsafat saat kecil, dia tumbuh di pesantren sampai akhirnya besar di madrasah. Di sana teks dari bahasa Arab kuno sampai Yunani lahir saat sekolah. Sampai akhirnya itu yang bikin dia jatuh cinta sama filsafat, yang selalu bertanya secara mendalam dan kritis. Cintanya pada filsafat membuat Al-Makin berkelana jauh ke Kanada dan Jerman. Karena kehebatannya, dia dianggap layak jadi profesor, menyebarkan ilmunya ke Jerman, Singapura, hingga Australia. Dia mengajarkan tentang filsafat keberagaman dan pluralisme. Dia bilang, filsafat itu bukan sekedar ilmu yang mengawang-awang. Keberagaman itu nyata dan dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dan itulah misi hidupnya, mengajarkan cara berpikir tentang keberagaman melalui bertanya dan berdiskusi. Jangan dengan peluru. Ada alasan kenapa gelar tertinggi dalam pendidikan disebut PhD, karena untuk mengingatkan dunia, secerdas apapun seseorang di bidang tertentu, untuk sampai ke sana dia pasti sudah mempelajari filsafat sebagai dasar pengetahuannya. Jadi meskipun filsafat jarang diajarkan di sekolah, bawa semangat untuk terus berani bertanya. Beberapa orang mungkin akan terganggu dan bahkan bermusuhan dengan kita gitu ya. Tapi itulah nasib para filsuf yang berani bertanya. Pada akhirnya mereka menang, dan orang-orang kagum dengan rasa ingin tahunya. Jadi kalau kamu orang yang suka berani nanya-nanya tentang hal-hal yang besar dan dalam, jangan takut untuk mulai belajar filsafat. Nah, profesi apa sih yang bisa diambil dengan filsafat di masa depan? Kalau kamu lihat sekarang, contohnya bisa seperti politisi hebat di Inggris dengan semua kemajuan mereka. Yang paling terkenal di antara mereka belajar filsafat. Kamu juga bisa jadi seperti Al-Makin, menjadi akademis yang menyebarkan ilmu untuk kebaikan. Tapi selain itu, melalui semua rangkaian ini, kamu juga harus belajar untuk mengubah cara berpikirmu tentang memilih jurusan dan profesi. Karena sebenarnya belajar sesuatu di bidang atau departemen itu nggak boleh terfokus hanya pada satu hal, bisa apa saja atau profesi apa. Kenapa begitu? Karena pendidikan seharusnya mempersiapkan kamu untuk menghadapi masa depan, bukan hanya hari ini. Satu hal yang pasti, profesi dan pekerjaan akan terus berubah seiring waktu. Dulu mungkin saat sekolah kamu bermimpi jadi pilot, itu keren. Tapi nanti kamu lulus dan hidup di masa depan, di mana profesi pilot mungkin udah gak ada lagi. Dan banyak profesi yang ada sekarang mungkin digantikan oleh robot ya. Beberapa tahun lalu mungkin gak ada. Itu belum ada di sana. Makanya kebanyakan orang tua dan teman-teman akan nyaranin kamu untuk milih jurusan yang punya profesi jelas. Tapi ingat, itu untuk hari ini, bukan untuk masa depan. Jadi solusinya adalah ingat bahwa pendidikan dan semua pelajaran ini adalah semacam senjata yang akan kamu gunakan untuk bertahan di masa depan. Apapun profesi yang akan muncul, itu akan dibutuhkan di masa depan. Dengan modal senjatamu, kamu harus bisa beradaptasi, dan itu yang terjadi pada orang hebat ini yang lulus dari filsafat. Karena fakta-fakta keras di dunia sekarang, mungkin kita nggak butuh banyak filsuf kayak Socrates,
Tapi dengan senjata utama dari filsafat yang mereka pelajari, mereka beradaptasi ke profesi lain yang dibutuhkan dunia saat ini. Jadi, jangan pernah batasi dirimu dengan apa yang bisa kamu jadi hanya karena jurusan atau bidang yang kamu pilih. Sebaliknya, jadikan jurusan atau bidang yang kamu pilih sebagai senjatamu supaya kamu bisa beradaptasi jadi apapun di masa depan. Tujuan besar dari filsafat itu sebenarnya punya makna tersendiri. Ada arti di balik namanya, philo dan sophie, yang berarti philo itu cinta dan sophie itu kebijaksanaan. Di dunia ini udah ada terlalu banyak orang pintar, tapi ingat, banyak dari mereka yang menggunakan pengetahuan mereka untuk hal-hal yang tidak baik. Dengan memahami filsafat, apa yang kamu tuju adalah bisa membuka lebih banyak cara berpikir dan pada akhirnya bukan cuma jadi orang pintar, tapi juga memungkinkan kita untuk hidup lebih baik dan bijaksana. Itulah filsafat. Ibu dari ilmu pengetahuan, rasa ingin tahu manusia tentang pertanyaan besar mengenai hidup di dunia ini. Pertanyaan mana yang kemudian melahirkan logika yang menjadi matematika, sebuah alat untuk mengukur segala sesuatu di alam semesta. Itu kemudian menginspirasi lahirnya metode ilmiah, mencari kebenaran melalui bukti tentang asal-usul alam semesta hingga cara kerjanya. Tapi tidak berhenti di situ ya. Ilmu pengetahuan juga digunakan oleh kita untuk mencoba memahami kompleksitas makhluk hidup, termasuk kita manusia, bagaimana tubuh dan otak manusia bisa bekerja, termasuk berkembang, sampai bagaimana jutaan orang yang memiliki otak berinteraksi satu sama lain untuk membentuk masyarakat. Jadi, langkahnya sudah jauh. Ilmu pengetahuan masuk ke wilayah baru. Masih ada fisika yang bisa memprediksi di mana bola akan jatuh, tapi sangat sulit untuk memprediksi manusia dan komunitasnya. Justru di ilmu sosial lah metode ilmiah yang objektif dipadukan dengan penjelasan untuk manusia itu sangat subjektif. Tapi semakin kita mendalami, ada area di mana subjektivitas manusia benar-benar berkuasa. Disinilah keindahan perasaan dan makna mengisi hidup kita. Menciptakan sesuatu yang melampaui batas imajinasi. Disinilah inspirasi dia sering muncul, mencoba menjawab pertanyaan besar tentang kehidupan dan dunia yang sangat mirip dengan daerah tempat kita mulai, mengembalikan kita ke awal filsafat dan pertanyaan-pertanyaan itu. Disinilah ilmu kita. Dan siap-siap untuk episode berikutnya. Setelah ini kita akan berkenalan dengan ilmu yang merupakan rahasia alam semesta, sebuah bahasa yang mengatur segala yang terjadi di dunia. Oke, mungkin itu yang dapat saya paparkan dari pembahasan ilmu filsafat, yaitu induk dari semua ilmu. Semoga kita bisa memahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dalam memahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.